Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab garis dan sudut untuk kelas 7 ya. Nah, kita perhatikan di sini ya soalnya. Gambarkanlah 5 segi 4 ABCD T dan kemudian kita akan menjawab ya 4 buah soal dari gambar 5 segi 4 ABCDT. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita perhatikan pembahasannya. Sebelum kalian mengerjakan ini ya, nah kita harus gambarkan dulu nih 5 segi 4 ABCDT. Nah, jadi ya, 5 segi 4 ABCD itu maksudnya alasnya ya. Alasnya di sini alasnya berbentuk segi 4 ABCD ya. Nah, kemudian terdapat titik puncak ya, yaitu titik T di sini. Oke, dari gambar ini ya, dari gambar ini kita akan menjawab ya untuk yang bagian A dulu. Perhatikan di sini yang ditanyakan untuk yang A. Sebutkanlah semua ruas garis yang saling sejajar ya. Nah, kita akan sebutkan ya semua ruas garis yang saling sejajar. Kalian harus tahu ya, dua buah garis saling sejajar ya. Jadi dua buah garis, apa sih yang dimaksud dengan dua buah garis yang saling sejajar? Nah, itu maksudnya adalah dua buah garis ya. Jika garis itu diperpanjang ya, nah dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi garis ini kalau misalnya diperpanjang itu tidak akan berpotongan, atau misalnya seperti ini. Nah, ini juga ya. Ini merupakan contoh-contoh dari garis-garis sejajar seperti ini ya. Jadi tingkat kemiringannya sama ya. Oke, untuk yang A, kalian perhatikan di sini, mana yang sejajar. Nih, kalian bisa lihat AB, ini AB ya. AB itu akan sejajar dengan CD. Betul ya? AB dengan CD sejajar ya. Ini AB, ini CD. Sejajar kan? Oke, jadi kalian lihat ya, ini sama-sama horizontal kan? Ya, bentuknya itu sama-sama garis horizontal AB dengan CD ya. Nah, jadi dia tingkat kemiringannya sama ya. Berarti AB dengan CD itu merupakan dua buah garis yang saling sejajar gitu. Ya, tulis ya. AB sejajar dengan CD ya. Nah, kemudian ada lagi yang sejajar. Kalian bisa lihat BC. Ini BC ya. Oke, kita lihat di sini BC sejajar ya dengan AD. Perhatikan ya, BC dengan AD itu sejajar. Kemiringannya ya, tingkat kemiringannya sama ya. Berarti BC sejajar dengan AD. Kita tulis BC sejajar AD. Kita lanjutkan ke bagian yang B ya. Sebutkanlah semua ruas garis yang saling berpotongan. Nah, jadi yang dimaksud dengan ruas garis yang saling berpotongan itu maksudnya adalah garis-garis tersebut itu saling bertemu, gitu ya. Nah, kita akan sebutkan ya, mana saja ruas garis yang saling berpotongan. Oke. Seperti AB. AB berpotongan dengan Oke, perhatikan di sini ya. Kalian bisa lihat ini AB. AB ya. Kita tinjau dari titik A ya. Perhatikan di sini, titik A. A di sini, ini nanti menuju ke garis apa aja? Berarti kemana? Ke AC, gitu ya. Terus ke AD. Kemudian ke AT. Oke, bisa kita tulis ya. AC, AD, AT. Nah, kemudian tadi kan ditinjau dari titik A. Sekarang gantian, kita tinjau dari titik B. Oke, perhatikan di sini untuk dari titik B ya. Ini B kan di sini kan, titik B kan di sini. Garisnya kemana aja? Berarti ke sini ya, ke BC, kemudian ke BD, dan ke
BT, gitu ya. Kita tulis BC, BD, BT. Oke, kemudian AB sudah ya. AB, garis AB sudah. Sekarang gantian. Habis AB apa? Kita dari alasnya dulu ya. Tadi kan AB sudah. Nah, sekarang ininya nih, BC-nya nih. Alasnya dulu ya, dari sisi alasnya dulu ya. Kita tulis, berarti BC. Ini ada banyak banget ya. Ada banyak banget garis-garis yang saling berpotongan. Oke, BC berpotongan dengan, nah kita mau nyari kan ya, BC itu berpotongan dengan siapa aja, garis apa aja gitu. Berarti kita tinjau dari titik B. Dari titik B kemana aja? Ke sini ya, ke BA, terus B ke D, kemudian B ke T. Oke, kita tulis B ke A berarti AB, kemudian B ke D berarti BD, B ke T BT. Oke, sekarang tadi kan ditinjau dari titik B. Nah, sekarang gantian ditinjau dari titik C. Kita lihat di sini titik C ya. Ini dari titik C kemana aja? Ke sini kan ya, ke CA, C ke A, kemudian C ke D, dan C ke T. Oke, bisa kita tulis ya. C ke A berarti AC, C ke D berarti CD, C ke T berarti CT. Oke, ini sudah ya, kita lanjut lagi. Tadi kan BC ya. Nih ya, mula-mula kan tadi AB, mula-mula AB, BC, nah sekarang CD gitu ya. Oke, CD berpotongan dengan apa aja? Kita tulis ya. Ini CD berpotongan dengan, oke, kalian bisa lihat ya garis CD. Nah, garis CD ini ya, itu berpotongan dengan garis apa? Berarti harus ditinjau dari dua titik, yaitu titik C dan titik D ya. Dari titik C dulu. Oke, perhatikan di sini dari titik C. Dari titik C berarti C ke B, kemudian C ke A, dan C ke T ya. Oke, kita bisa tulis ya. C ke B, BC berarti. C ke A, AC. Kemudian CB, CA, CB, CA, kemudian C ke T ya, berarti CT. Oke, sekarang kita tinjau dari titik D. Dari titik C sudah ya. Sekarang kita tinjau dari titik D. Ini titik D. D ke sini kemana aja? Berarti D ke B, D ke A, sama D ke T ya. Oke, bisa kita tulis. D ke A berarti AD. D ke B berarti BD. D ke T berarti DT. Oke, CD sudah, sekarang gantian lagi. AD sekarang ya. Garis AD. Nih ya. Kita tulis AD berpotongan dengan siapa aja? AD berpotongan dengan garis apa aja? Berarti ditinjau dari dua titik ya, yaitu titik A dan titik D. Dari titik A dulu. Dari titik A kemana? Nih ya, dari titik A ya. Berarti ke AB, kemudian ke AC, dan ke AT ya. Oke, bisa kita tulis. AB, kemudian AC, AT. Tadi kan ditinjau dari titik A, sekarang ditinjau dari titik D. Ini titik D ya. Berarti dari titik D kemana? Ke DC, D ke C, kemudian D ke B, kemudian D ke T ya. Kita tulis D ke B berarti BD. D ke C berarti CD. D ke T berarti DT ya.
DB, DC, DT ya. Oke, ini alasnya sudah ya. Alasnya sudah. Sekarang saya akan buat ya garis yang berpotongan dengan TA atau AT ya. Nah, kita akan buat garis-garis mana saja yang berpotongan dengan AT. AT berpotongan dengan, perhatikan di sini. Kalian bisa lihat sisi AT, ini AT ya. Dari A ke T ya. Nah, ini AT. AT ini berpotongan dengan siapa aja? Garis AT itu berpotongan dengan siapa aja? Berarti kita tinjau dari dua titik, yaitu titik A dan titik T. Dari titik A dulu. Dari titik A kemana? Ke AB, kemudian A ke C, dan A ke D. Benar ya? Kita tulis AB, AC, AD. Nah, kemudian ditinjau dari titik T. Dari titik T kemana aja? Berarti ke T ke B, T ke C, T ke D, dan T ke O gitu ya. Kita tulis T ke B ya. T ke B berarti BT. T ke C berarti CT. T ke D berarti DT. T ke O berarti TO. Oke, tadi AT sudah ya. Sekarang saya akan buat garis BT ya. Garis BT itu berpotongan dengan titik apa? Kita perhatikan di sini. Nah, sekarang kita lihat dari sini ya. Saya akan buat ya ruas garis BT itu berpotongan dengan apa aja. Oke, perhatikan sini untuk mencari ruas garis mana yang berpotongan dengan BT. Kita tinjau dari titik B ya. Dari titik B berarti kemana? B ke C, kemudian B ke D, kemudian B ke A. Nah, kemudian kalau ditinjau dari titik T, berarti T ke C, T ke A, kemudian T ke D, dan T ke O. Nah, itu kita tulis semuanya ya. Berarti tadi apa? Yang ditinjau dari titik B, B ke A berarti AB, kemudian B ke C berarti BC, B ke D ya, berarti BD. Nah, kemudian dari titik T ya sekarang ya, berarti T ke A AT, T ke C berarti CT, T ke D berarti DT, dan T ke O adalah TO. Oke, BT sudah ya. BT sudah. Sekarang kita akan tinjau ya. Sekarang kita akan buat ya garis yang berpotongan dengan CT. Ini ya, CT di sini ya. Oke, berarti CT berpotongan dengan apa aja? Ya, berarti kita tinjau dari dua titik, yaitu titik C dan T. Dari titik C dulu, berarti C ke B, C ke A, C ke D, gitu ya. Kemudian dari titik T, berarti T ke A, kemudian T ke B, kemudian T ke O, dan T ke D. Oke, ini kita tulis ya semuanya. Tadi C ke B berarti BC. C ke A berarti AC, C ke D berarti CD. Kemudian dari titik T berarti tadi T ke A berarti AT, T ke B berarti BT, T ke D, DT, dan T ke O adalah TO. Oke, ini kemudian kita lanjutin. Sekarang saya akan buat ya ruas garis yang berpotongan dengan DT. Ini ya, DT bisa lihat di sini ya. Ini garis DT di sini. Oke. DT berpotongan dengan apa aja?
dengan ruas garis apa aja ya. Oke, perhatikan di sini. Kita lihat di sini DT. Mana DT? Ini ya, DT ini ya. Berarti kita harus tinjau dari dua titik, yaitu titik D dan titik T. Nah, dari titik D dulu. Berarti D ke A, kemudian D ke B, kemudian D ke C. Nah, kalau ditinjau dari titik T, kalau ditinjau dari titik T, berarti T ke A, T ke B, T ke C, dan T ke O, gitu ya. Kita tulis. Berarti D ke A berarti AD, D ke B berarti BD, D ke C berarti CD, kemudian dari titik T sekarang, T ke A berarti AT, T ke B berarti BT, T ke C itu adalah CT, dan T ke O adalah TO. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada banyak banget ya, ruas garis yang saling berpotongan itu ada banyak banget. Jadi mungkin kalian bisa menemukan ya ruas garis mana lagi yang saling berpotongan ya. Oke, ini sudah ya untuk yang bagian B. Kita lanjut ke bagian C. Untuk yang C, adakah dua garis yang saling tegak lurus? Nah, ini kita harus mencari ya dua garis yang saling tegak lurus ya. Jawabannya itu adalah ada ya. Jelaskan. Nah, berarti kalau misalnya jelaskan berarti kita sebutkan mana saja garis yang saling tegak lurus. Oke, perhatikan di sini ya. Kita lihat di sini dua buah garis yang saling tegak lurus. Kalian harus tahu ya, garis tegak lurus itu adalah garis yang membentuk siku-siku ya. Jadi maksudnya garisnya itu, nah misalnya seperti ini. Nah ini garis yang dua buah garis yang saling tegak lurus. Atau bisa juga seperti ini. Nah ini juga merupakan dua buah garis yang saling tegak lurus. Nah pada limas di sini, mana yang merupakan dua buah garis yang tegak lurus? Nah, ini kan siku-sikunya di sini nih. Siku-sikunya di sini ya. Artinya, TO dengan AC itu merupakan dua buah garis yang saling tegak lurus. Kita bisa tulis TO dengan AC ya. Nah, ini saling tegak lurus ya, TO dengan AC. Kemudian, selain itu, TO tegak lurus juga dengan ini ya, BD ya. TO tegak lurus juga dengan BD. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya, soal yang bagian D. Untuk yang D ya, adakah dua garis yang saling bersilangan? Nah, ini ada ya. Ada yang saling bersilangan. Nah, ini akan saya berikan contohnya ya. Contoh dua buah garis yang bersilangan. Nah, kalian harus tahu dulu ya, apa sih mengenai garis yang saling bersilangan? Itu maksudnya, jadi dua buah garis ya dikatakan saling bersilangan jika garis-garis tersebut itu tidak terdapat ya, tidak terletak pada satu bidang datar, dan kalau misalnya garis itu diperpanjang ya, nah itu tidak akan pernah bertemu gitu, tidak akan pernah bertemu atau tidak akan pernah berpotongan gitu ya. Jadi garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar, dan jika garisnya diperpanjang tidak akan bertemu ya. Nah misalkan nih, ini ada AT ya, kalian bisa lihat AT ya, ini garis AT. AT itu akan bersilangan dengan siapa? Berarti AT akan bersilangan dengan BC dan dengan CD ya. Nah, jadi maksudnya jika garisnya itu diperpanjang tidak akan bertemu ya, atau tidak akan berpotongan seperti itu ya. Oke, kemudian AT dengan BC itu juga tidak terletak ya, garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar ya. Kenapa AT dengan AB enggak? Karena AT dengan AB itu berpotongan ya. Benar ya? AT dengan AB itu berpotongan karena dia bertemu di titik A gitu. Nah, kalau bersilangan kan tidak boleh berpotongan. Berarti AT dengan BC dan CD ya, itu saling
bersilangan. Kemudian kita cari lagi ya. Kita cari lagi mana yang saling bersilangan. Oke, kita cari lagi ya yang lain. Yang mana yang saling bersilangan. Nah, misalnya kita ambil TB nih. Ini TB ya. Nah, TB itu akan bersilangan dengan siapa? Itu akan bersilangan dengan, kira-kira dengan siapa? Ini ya, dengan CD dan AD ya. CD dan AD. Kita tulis. CD dan AD. Oke, kemudian sekarang tadi BT sudah ya. Sekarang kita lihat ke CT sekarang. Ini CT ya. CT berarti bersilangan dengan siapa? Oke. Oke, CT bersilangan dengan siapa? Kalian bisa lihat ya, ini kan CT di sini nih. Berarti dia bersilangan dengan garis ini ya, AD dan AB ya. Jadi bisa dengan AD bisa, dengan AB juga bisa gitu. Berarti dengan AB juga dengan AD. Oke, lagi sekarang kita ambil garis DT. Kalian bisa lihat ya, garis DT. DT, kalian bisa lihat ya, garis DT. Mana DT? Ini DT ya. Nah, berarti jangan ngambil dari D ya. Karena kita ngambil bersilangan, jangan ngambil dari titik D, jangan ya. Jadi CD sama DA itu bukan ya. Berarti yang bersilangan yang mana? Yang agak jauh. Berarti AB sama BC gitu. Oke, kita bisa tulis ya. Berarti DT itu bersilangan dengan AB dan BC. Oke. Jadi di sini sudah dikerjakan ya dari A sampai D. Nah, mungkin untuk yang bagian D kalian bisa tambahkan ya mana lagi yang merupakan dua buah garis yang saling bersilangan. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.